Baik, selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat. Sorry ya, bukan syarat, tapi manfaat. Tujuan dan manfaat karya tulis ilmiah. Nah, untuk apa karya tulis ilmiah ini dibuat? Tentu dia punya maksud dan tujuan. Jadi seperti apa tujuannya? Langsung saja yang pertama, karya ilmiah ini dibuat atau disusun untuk menjelaskan tentang sesuatu atau suatu hal. Jadi karya ilmiah ini dibuat untuk menjelaskan tentang suatu hal. Kemudian karya ilmiah ini ditulis atau disusun untuk memaparkan sanggahan. Untuk memaparkan sanggahan akan sesuatu. Ini tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ia disusun untuk membuktikan hipotesa atau dugaan. Ini pembuatan karya ilmiah. Kemudian yang keempat, ia disusun untuk memberi saran. Kemudian yang terakhir, karya ilmiah ini disusun untuk memberikan sanggahan. Yang kelima ya, memberikan sanggahan atas sesuatu gagasan tertentu. Nah, ini dia tujuan penulisan karya ilmiah. Sementara itu manfaat karya ilmiah ada beberapa poin. Yang pertama, dia untuk memperluas khazanah. Pertama, untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan. Memperluas ya. Jadi yang pertama, dia bertujuan untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan karena adanya karya tulis ilmiah yang baru. Kemudian yang kedua, untuk memperkaya jumlah bahan pustaka. Untuk memperkaya jumlah bahan pustaka pada satu bidang ilmu tertentu. Nah, ini maksudnya. Ada satu bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, dia untuk memberikan sarana penelitian bagi penulisnya untuk menerapkan prosedur ilmiah yang dipraktikkan. Ini yang ketiga, dan yang terakhir dia untuk penerapan. Untuk penerapan, penulisnya untuk mempraktikkan menulis dan berpikir secara ilmiah. Nah, ini beberapa manfaat penulisan karya ilmiah. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan tujuan dan manfaat penyusunan karya ilmiah tersebut, maka yang penting dari adanya karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan. Adanya karya tulis ilmiah yang bermutu akan memberikan sumbangan berarti kepada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Tujuan mulia dari ilmu pengetahuan ini adalah menjadikan kehidupan manusia yang lebih baik. Baik, ini selanjutnya kita bahas tentang jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada makalah. Nah, majalah pula. Makalah. Apa itu makalah? Jadi makalah merupakan
jenis karya tulis ilmiah yang menyajikan satu masalah berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan secara empiris objektif. Sistematika yang digunakan dalam makalah menggunakan metodologi penulisan karya tulis ilmiah. Dalam perkuliahan, makalah ini biasa dibuat oleh para mahasiswa untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah tertentu. Sementara itu, di luar perkuliahan, makalah dibuat oleh oleh para pembicara di seminar, di simposium, dan lokakarya. Nah, makalah juga digunakan sebagai materi presentasi untuk memenuhi satu topik pembahasan tertentu dalam kegiatan seminar. Yang kedua selanjutnya yaitu laporan penelitian. Apa itu laporan penelitian? Jadi laporan penelitian ini adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat menggunakan prosedur penulisan ilmiah. Laporan penelitian digunakan dalam rangka memenuhi tugas setelah dilakukan penelitian lapangan dan penelitian berdasarkan riset pustaka. Kegiatan penelitian lapangan ini biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian di pemerintahan, baik di pendidikan atau di kalangan perusahaan swasta. Nah, tujuan dari laporan penelitian ini adalah menyampaikan sebuah kenyataan yang bersifat objektif di bidang tertentu. Dari laporan penelitian akan dilakukan keputusan atau kebijakan dari pengguna sebuah laporan penelitian. Selanjutnya yaitu ada kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja ini adalah merupakan ragam jenis tulisan karya ilmiah, yaitu kertas kerja disusun dalam hubungannya dengan laporan sebuah kegiatan yang telah dilakukan oleh penulisnya. Nah, laporan kerja ini berkenaan dengan kegiatan kuliah kerja nyata. Jadi, kalau saudara nanti KKN, maka ada laporan laporan KKN ya, disebut sebagai kertas kerja. Atau ada juga kalau nanti saudara ada yang bergerak di bidang di laboratorium misalnya, bagi sebagian mahasiswa yang di laboratorium, maka juga ada laporan kertas kerjanya. Termasuk juga laporan PPL. Ini juga termasuk ke dalam laporan kertas kerja. Yang selanjutnya, skripsi. Nah, skripsi ini dibuat sebagai syarat akhir dari mahasiswa tingkat sarjana. Jadi skripsi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berupa karya tulis ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi merupakan bukti seorang mahasiswa tersebut telah memahami teori tertentu selama masa perkuliahan. Kemudian ia terapkan dalam sebuah penelitian dalam satu bidang ilmu tertentu. Yang selanjutnya ada tesis. Tesis ini sama dengan karya ilmiah, tetapi dengan skripsi. Sebenarnya hampir sama saja, tetapi tesis ini dia ditulis oleh mahasiswa tingkat magister atau S2 sebagai syarat untuk meraih gelar master. Karakter dari penulisan tesis ini ada beberapa. Yang pertama, fokus kajiannya membahas isu dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, pengujian empiris terhadap posisi teoritis dari bidang ilmu tertentu. Serta yang ketiga, menggunakan data primer sebagai data utama dan dapat pula ditunjang oleh data sekunder. Kemudian yang keenam ada disertasi. Disertasi ini merupakan derajat keilmiahan yang tinggi dalam dunia tulisan karya ilmiah. Karena dalam disertasi cakupan wawasan yang ada luas dan kajiannya cukup mendalam. Penulisan disertasi tersebut merupakan syarat untuk mencapai gelar doktor di perguruan tinggi. Kemudian dalam disertasi memiliki ciri-ciri antara lain, pertama, adanya temuan atau model baru dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian yang kedua, pengembangan dari teori yang selama ini telah dianut. Kemudian ada karya tulis ilmiah populer. Pula itu karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer ini bisa berupa opini atau artikel yang dimuat di media massa. Karya tulis ilmiah populer ini menggunakan bahasa yang lebih segar karena berhadapan dengan pembaca yang beragam. Penggunaan bahasa dalam opini atau artikel ini juga lebih luas. Namun demikian, opini dan artikel tetap menggunakan kaidah penulisan ilmiah.
Kemudian ada buku. Nah, buku teks, buku modul, buku diktat, semuanya itu tersebut masuk dalam ragam karya tulis ilmiah. Buku ini digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan di dalam ruangan atau buku panduan pada sebuah program kegiatan tertentu. Ini yang disebut sebagai jenis-jenis karya tulis ilmiah.